Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam perkuliahan pendidikan Pancasila. Kali ini kita masuk kepada pertemuan yang keenam. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, kita mulai dengan pengertian bahwa ideologi secara umum adalah suatu kumpulan gagasan, ide, keyakinan, serta kepercayaan yang bersifat sistematis, yang memberi arah dan menyangkut tingkah laku sekelompok manusia tertentu dalam berbagai bidang kehidupan seperti bidang politik, hukum, hankam, sosial budaya, dan bidang keagamaan. Nah, ideologi secara praktis juga diartikan sebagai sistem dasar seseorang tentang nilai-nilai dan tujuan-tujuan serta sarana-sarana pokok untuk mencapainya. Jika diterapkan oleh negara, maka ideologi diartikan sebagai kesatuan gagasan-gagasan dasar yang disusun secara sistematis dan dianggap menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya, baik sebagai individu, sosial, maupun dalam kehidupan bernegara. Nah, ideologi pun juga dikatakan sebagai keseluruhan prinsip atau norma yang berlaku dalam suatu masyarakat yang meliputi berbagai aspek sebagai pedoman dasar dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, istilah ideologi berasal dari kata ideo yang berarti cita-cita dan logi yang berarti pengetahuan atau ilmu faham. Menurut W. White, ideologi ialah the sum of political ideas of doctrines of distinguishable class of group of people. Ideologi ialah soal cita-cita politik atau doktrin atau ajaran dari suatu lapisan masyarakat atau sekelompok manusia yang dapat dibeda-bedakan. Menurut Harold H. Titus, ideologi adalah a term used for any group of ideas concerning various political and economic issues and social philosophies, often pleaded a systematic scheme of ideas held by group classes. Suatu istilah yang dipergunakan untuk sekelompok cita-cita mengenai berbagai macam masalah politik dan ekonomi serta filsafat sosial yang sering dilaksanakan bagi suatu rencana yang sistematik tentang cita-cita yang dijalankan oleh sekelompok atau lapisan masyarakat. Selanjutnya, Destutt de Tracy mengatakan ideologi itu diartikan sebagai science of ideas. Di dalamnya ideologi dijabarkan sebagai sejumlah program yang diharapkan membawa perubahan lembaga dalam suatu masyarakat. Sedangkan Kirdidipo Yuda mengatakan ideologi adalah sebagai suatu kesatuan gagasan dasar yang sistematis dan menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya, baik individual maupun sosial, termasuk kehidupan negara. Ali Syariati mengatakan ideologi adalah keyakinan-keyakinan dan gagasan-gagasan yang ditaati oleh suatu kelompok, suatu kelas sosial, suatu bangsa, atau suatu ras tertentu. Sedangkan Sastra Prateja mengatakan ideologi adalah suatu kompleks gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Ideologi umumnya dirumuskan dari pandangan hidup, baik pandangan yang bersumber dari ajaran agama maupun dari falsafah hidup. Ideologi yang berasal dari ajaran agama seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha maupun agama lainnya. Ideologi ini biasanya bersifat umum dan universal, artinya berlaku untuk semua umat manusia. Sedangkan ideologi yang berdasarkan falsafah hidup biasanya berlaku untuk partai, kelas, maupun bangsa bersangkutan, sehingga berlaku lokal atau untuk kelompok atau bangsa itu sendiri. Nah, unsur ideologi menurut Kunto Wibisono yaitu keyakinan. Keyakinan adalah bahwa setiap ideologi selalu menunjukkan gagasan vital yang sudah yakini kebenarannya untuk dijadikan dasar dan arah strategik bagi tercapainya tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, mitos.
yaitu konsep ideologi selalu memitoskan suatu ajaran yang secara optimal dan pasti yang menjamin tercapainya tujuan melalui cara-cara yang telah ditentukan. Ketiga, loyalitas, yaitu setiap ideologi menuntut keterlibatan optimal atas dasar loyalitas dari pendukungnya. Nah, unsur-unsur ideologi menurut sastra Prateja yaitu yang pertama interpretasi, yaitu adanya suatu penafsiran terhadap kenyataan dan realitas. Yang kedua yaitu preskripsi, yaitu setiap ideologi memuat seperangkat nilai atau suatu ketentuan moral. Yang ketiga program aksi, yaitu ideologi memuat suatu orientasi pada tindakan. Dengan memperhatikan pengertian dan unsur-unsur ideologi dapat dikatakan bahwa semua komponen itu adalah pandangan hidup yang sudah disertai dengan cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan dan sudah menjadi milik kelompok atau suatu bangsa. Nah, apa fungsi daripada ideologi? Fungsi ideologi yaitu sekelompok cita-cita mengenai berbagai macam masalah politik dan ekonomi serta filsafat sosial yang sering dilaksanakan bagi suatu rencana yang sistematis tentang cita-cita yang dijalankan oleh sekelompok atau lapisan masyarakat. Dua, menanamkan keyakinan akan kebenaran, perjuangan kelompok atau kesatuan yang berpegang teguh pada ideologi itu. Ideologi menjadi sumber inspirasi dan sumber cita-cita hidup bagi para warganya, khususnya para warganya yang masih muda. Ketiga, sebagai pedoman, artinya menjadi pola dan norma hidup dan sekaligus menjadi ideal atau cita-cita. Realisasi dari ide-ide dipandang sebagai kebesaran, kemuliaan manusia. Dengan melaksanakan ideologi, manusia tidak hanya ingin melakukan apa yang disadari sebagai kewajiban, karena dengan ideologi maka manusia mengejar keluhuran. Oleh karena itu, manusia sanggup mengorbankan harta benda bahkan hidupnya demi ideologi. Maka tidak mengherankan jika ideologi menjadi bentuk hidup. Nah, kemudian Pancasila sebagai ideologi negara yang berarti sebagai cita-cita bernegara dan sarana yang mempersatukan masyarakat perlu perwujudan yang konkret dan operasional aplikatif sehingga tidak hanya dijadikan slogan belaka. Nah, Pancasila sebagai ideologi negara berfungsi yaitu pertama, memperkokoh persatuan bangsa karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Yang kedua, mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya dan menggerakkan serta membimbing bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Yang ketiga, memelihara dan mengembangkan identitas bangsa dan sebagai dorongan dalam pembentukan karakter bangsa berdasarkan Pancasila. Yang keempat, menjadi standar nilai dalam melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara. Nah, Pancasila sebagai ideologi juga memiliki karakter utama sebagai ideologi nasional. Ideologi ini adalah merupakan pandangan dan metode bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai cita-citanya yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Pancasila adalah ideologi kebangsaan karena digali dan dirumuskan untuk kepentingan membangun negara Indonesia. Pancasila yang memberi pedoman dan warga bangsa dan membangun pertalian batin antara warga negara dengan tanah airnya. Nah, Pancasila disebut juga sebagai ideologi terbuka. Ya. Jadi, ideologi disebut terbuka jika ideologi itu dapat menerima dan mengembangkan pemikiran baru dari luar yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasarnya. Ideologi terbuka disebut juga sebagai ideologi yang demokratis. Artinya bersedia membuka diri, open-mindedness, demi masuknya unsur-unsur dari luar untuk memperkaya nilai-nilai dalam diri sendiri. Dimensi yang dikandung ideologi terbuka ialah dimensi idealitas, realitas, normalitas, dan dimensi fleksibilitas. Ideologi terbuka merupakan suatu sistem pemikiran yang terbuka, ideologi yang tidak dimutlakkan. Nah, Pancasila harus terus-menerus dimaknai, diwacanakan, dan dijadikan bahan perdebatan publik dalam rangka mencapai solusi atas masalah bangsa.
Tidak ada yang keliru dengan Pancasila. Yang keliru adalah pemahaman tunggal atasnya untuk mempertahankan kekuasaan seperti terjadi pada masa-masa yang dulu, masa yang lalu ya. Nah, Pancasila merupakan jati diri bangsa. Sebagai ideologi terbuka, Indonesia yang kita tuju adalah sesuai dengan cita-cita kemerdekaan yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia yang maju, modern, dan tidak tercabut dari jati dirinya. Nah, Pancasila juga dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dituangkan dalam suatu sistem. Sila-sila Pancasila merupakan sistem filsafat, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan organis. Pancasila sebagai ideologi mengandung nilai-nilai yang berakar pada pandangan hidup bangsa. Nah, ciri-ciri dari ideologi terbuka juga yang pertama merupakan kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat, bukan keyakinan ideologis sekelompok orang, melainkan hasil musyawarah dan konsensus masyarakat itu sendiri. Yang kedua, tidak diciptakan oleh negara, tapi ditemukan dalam masyarakat sendiri. Ia milik seluruh rakyat dan bisa digali dan ditemukan dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, isinya tidak langsung operasional. Setiap generasi baru dapat dan perlu menggali kembali falsafah tersebut dan mencari implikasinya dalam situasi kekinian mereka. Yang keempat, tidak pernah membatasi, menghalangi, menghambat, melarang kebebasan dan tanggung jawab masyarakat. Yang kelima, menghargai pluralitas sehingga dapat diterima warga masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang, budaya, dan agama. Nah, keterbukaan ideologi Pancasila tentu ada batas-batasnya yang tidak boleh dilanggar, yaitu pertama, stabilitas nasional yang dinamis. Yang kedua, larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat. Jadi, keterbukaan ideologi Pancasila ada batas-batasnya yang tidak boleh dilanggar, yaitu stabilitas nasional yang dinamis dan larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat. Nah, misalnya ideologi yang dimiliki bangsa Indonesia. Dalam satu ideologi harus terkandung 3 komponen dasar. Pertama, keyakinan hidup, yaitu konsepsi yang menyeluruh tentang alam semesta, dan dalam konsepsi ini akan dihadapkan antara keyakinan hidup dengan alam semesta yang di dalamnya tercermin 3 keyakinan dasar, yaitu hal yang menyangkut hakikat diri pribadi, hakikat yang menyangkut hubungannya dengan sesama, serta hubungan antara pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, tujuan hidup, yaitu konsepsi tentang cita-cita hidup yang diinginkan. Ketiga, cara-cara yang dipilih untuk mencapai tujuan hidup, termasuk juga di dalamnya berbagai macam institusi atau lembaga, program aksi, dan lain sebagainya. Nah, Pancasila telah memenuhi unsur-unsur tersebut, sehingga Pancasila dapat dikatakan sebagai suatu ideologi. Ya, unsur keyakinan hidup dalam Pancasila tercermin pada sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Ya, bangsa Indonesia merumuskan tujuan hidupnya dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hidup yang sangat mulia itu tentunya harus diperjuangkan dengan segala pengorbanan dengan cara-cara yang efektif. Cara-cara yang digunakan untuk mewujudkan sila kelima adalah melalui sila kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila inilah tercermin makna demokrasi. Dengan prinsip demokrasi, tujuan hidup bangsa dan negara akan diupayakan untuk diwujudkan dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi inilah ya Pancasila sebagai ideologi negara di tengah-tengah ya ideologi dunia. Bagaimana kita tahu ada liberal, ada komunis, ya kita di era sekarang ini, di era globalisasi ini, tentu ideologi ini akan saling mempengaruhi. Sementara kita sudah menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara. Tentunya kita harus konsisten berpegang kepada Pancasila, memegang teguh, mengatasi segala persoalan-persoalan bangsa kita ini dengan
menjalankan Pancasila secara benar dan konsekuen, sehingga apa yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia dapat terwujud. Demikian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan perkuliahan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan dipahami ya dengan sebaik-baiknya, agar bisa memahami Pancasila, tidak hanya mengenal mengetahui, tapi juga menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.